Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan dan menciptakan untuk kita makhluk yang penyayang, yang mana makhluk itu tidak lain adalah ibu kita. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua diberikan ketabahan dalam keimanan dan ketakwaan. Ya akhwatal iman, berbicara mengenai seorang ibu, tentunya tidak asing lagi di pendengaran kita kisah seorang anak yang durhaka kepada ibunya, yaitu kisah Sembalun Kundang yang tak mau mengakui keberadaan seorang wanita tua dan miskin yang pada kenyataannya itu adalah ibunya. Tak heran Allah menurunkan azab kepadanya hingga dia dituntut menyembah. Ya akhwatal iman, pada zaman sekarang mungkin sudah tidak ada lagi orang yang dituntut menjadi wali. Namun pada kenyataannya zaman sekarang masih banyak anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Dia bertingkah laku dengan kasar di hadapan kedua orang tuanya, berbohong hingga dia tega menyakiti kedua orang tuanya. Padahal ibunya yang dengan ikhlas melahirkan dia ke dunia ini, ibunya yang dengan ikhlas menyusui dan merawatnya ketika dia dalam keadaan lemah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassaynal insana biwalidayhi hamathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masyir. Dan aku perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan menyatunya dalam usia 2 tahun, bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Ibulah yang merawat kita dari semenjak kita bayi, balita, hingga kita tumbuh seperti sekarang ini. Maka oleh karena itu, jasa dan kasih sayang orang tua tidak akan pernah hilang. Maka oleh karena itu, kita patut mencintai dan menyayanginya lebih dari orang yang kita cintai. Tak heran ada lagu yang berbunyi, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Begitulah kasih sayang seorang ibu, sampai akhir masa pun dia tetap menyayangi dan mencintai kita. Tak heran pada zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah perihal untuk menanyakan siapakah yang lebih diutamakan di antara ibu dengan ayah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man haqqun nasi bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang lebih utama? Sahabat datang bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang paling utama kita berbakti? Telah menjawab, kepada ibumu. Sahabat itu kembali bertanya, ya Rasulullah, kemudian kepada siapa? Rasulullah menjawab, kepada ibumu. Sahabat itu kembali bertanya, wahai Rasulullah, kemudian kepada siapa? Rasulullah menjawab, kepada ibumu. Kemudian sahabat itu bertanya kembali, wahai Rasulullah, kemudian kepada siapa? Rasulullah menjawab, kepada bapakmu. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya hadis
tersebut menunjukkan kasih sayang dan cinta kita kepada ibu kita harus 3 kali lipat dibandingkan kepada ayah kita, karena menunjukkan rasa penghormatan kita kepada ibu kita. Selama ini dia yang telah mengandung kita, dia yang telah melahirkan kita, dia yang telah menyusui dan merawat kita hingga sampai sekarang ini. Tak heran bahwasanya Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Allah telah perintahkan kepada kamu supaya kamu tidak menyembah pada selainnya, dan kepada kedua orang tuamu perbuat baiklah dengan sebaik-baiknya. Maka jika di antara salah seorang dari kedua orang tuamu atau kedua orang tuamu telah lanjut usia di dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu berkata kepadanya dengan perkataan janganlah kamu janganlah kamu membentak kedua orang tuamu, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang mulia. Ya akhwatal iman, apa yang selama ini telah diberikan oleh kedua orang tua kita, jangan pernah kita lupakan jasa mereka. Ya akhwatal iman, janganlah kita sampai melupakan jasa-jasa kedua orang tua kita, apalagi sampai melupakan mereka. Sisipkanlah doa kita untuk mereka sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan orang-orang yang beriman pada hari hisab nanti, yaitu pada hari kiamat. Dan Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma janahal dhulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku waktu aku masih kecil. Begitulah perjuangan seorang ibu kepada kita. Apapun akan mereka berikan untuk kita, apapun akan mereka upayakan untuk kebahagiaan kita, maka oleh karena itu janganlah sekali-kali kita menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Ya akhwatal iman, bagaimanapun suksesnya kita, bagaimanapun jayanya kita, bagaimanapun terhormatnya kita di mata masyarakat, di balik semua itu tidak akan pernah lepas dari usaha yang diberikan oleh kedua orang tua kita, dari doa yang telah dipanjatkan oleh kedua orang tua kita untuk kita. Maka oleh karena itu ingatlah mereka selalu, belaslah apa yang selama ini mereka telah berikan kepada kita dengan cara hormati mereka, sayangilah mereka, turuti apa yang mereka inginkan, jauhilah apa yang selama ini mereka tidak inginkan. Pengorbanan ibu kita, cobalah kita lihat kembali, kita mengingat kembali bagaimana dulu sakitnya ibu kita ketika mengandung kita, melahirkan kita, menyusui dan merawat kita, membesarkan kita sampai sekarang ini. Dan guru pertama kali yang mendidik kita itu adalah ibu kita. Sebagaimana dikatakan, al-ummu madrasatun, ibu adalah sekolah pertama kali kita, yang mengenalkan kita arti sebuah kata, yang mengenalkan kita arti sebuah kehidupan. Oleh karena itu, ibulah yang banyak berperan dalam kehidupan kita, ibulah yang banyak menghadirkan semua arti kehidupan ini. Maka oleh karena itu janganlah kita menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita, karena
murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua, dan sebaliknya sayangnya Allah atau ridhonya Allah itu tergantung kepada ridho kedua orang tua kita. Maka oleh karena itu, ya akhwatal iman, adalah kita sama-sama menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu kita. Semoga kita semua, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, saudara-saudara kita semua bersaudara dalam keimanan dan ketakwaan, sehingga Allah mempertemukan kita kembali di surganya dengan keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Tiada sutra yang paling lembut seperti belayan seorang ibu, tiada tempat yang paling nyaman seperti pangkuan seorang ibu, tiada bunga yang paling cantik selain senyummu. Keajaiban dalam hidupku adalah ketika aku terlahir dari rahimmu, seorang wanita yang mencintai dan memberikan pengorbanan. Rabbi ghfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wa ila daril falah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.